Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my channel YouTube. Jadi kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana cara belajar motor Vespa untuk pemula. Nah, kalian bisa gunakan lokasi yang sepi. Jadi jangan lokasi yang banyak lalu lalang, dan tentunya harus rileks. Di bagian ketika duduk kita jangan tegang. Di pergelangan ketika penarikan gas itu jangan tegang, harus rileks ya. Ini untuk penarikan gas ya, penarikan gas. Dan di sebelah kiri ini ada kopling. Oke, kopling nih sebelah kiri ya. Ini ketika ini ditarik, ini kopling, berarti ngopling ya. Nah, untuk gigi. Nah, untuk pengoperan gigi. Nah, untuk setiap pengoperan gigi itu harus menekan kopling. Jadi ketika kita mau masukkan gigi, naik atau turun gigi harus tekan kopling. Ini dia ya untuk koplingnya. Jadi tekan baru kita operkan giginya. Nah, motor ini mempunyai 4 gigi nih. Yang pertama, di sini ada ya. Bisa teman lihat ya. Ini ada angka 1,2,3,4. Jadi giginya itu ada 4. Nah, di sini ada titik, di sini ada titik. Ini kalau ini bertemu nih, titik ini sama titik ini ya, itu netral. Nah, kalau ke sini itu gigi 1. Oke, kalau ke bawah itu gigi 2 ya. Jadi kalau sejajar dengan titik ini nih, misalkan titik ini sama titik ini itu bertemu, itu berarti netral. Kalau titik ini, yang ini nih bertemu dengan angka 1 berarti gigi 1. Ketika titik ini bertemu dengan angka 2 itu gigi 2, seperti itu ya. Jadi untuk pengoperan giginya itu jadi diputar seperti ini ya. Gigi 1 dari netral. 1 kita tarik ke belakang atau ke bawah. 2 itu ke depan. Oke. Dari 1 terus putar ke depan, masuk ke gigi 2 dan seterusnya. Kalau dari gigi 1 kita bertemunya ini ke titik ini dengan titik ini, nantinya itu masuknya netral. Oke. Seperti itu ya, bisa kalian pahami ya. Kemudian untuk menyalakan sepeda motornya. Nah, ada yang menyalakannya itu seperti ini. Oke. Jadi kita posnya itu menghadap ke depan, searah dengan kendaraan. Seperti ini ya. Ada seperti ini. Oke. Ada menggunakan kaki kanan masih, dan membelakangi sepeda motor. Jadi kita itu bertolak belakang dengan sepeda motor. Ada yang seperti ini. Oke. Dan ada juga menggunakan kaki kiri, yaitu posisinya seperti ini. Kita lurus dengan sepeda motor dan kakinya itu seperti ini, menggunakan kaki kiri. Posisinya itu harus posisi dalam keadaan netral. Jadi ketika akan melaju itu atau menyalakan sepeda motor, nah kalian tuh posisi harus dalam keadaan netral. Di sini nih posisi kaki. Jadi ini kan posisi awal di sini nih. Posisi awal di sini. Kita tekan dulu sedikit. Nah, mentok nih ya dikit ya, dari awalan tekan sedikit. Nah, ini kan mengganjal. Nah, baru kita tekan ke bawah gitu kan. Nah, segini dulu, tekan dulu ke bawah, baru kita tekan ke bawah dengan tenaga yang cukup, kita harus ekstra gitu kan. Oke. Lagi. Nah, oke. Sambil ditambahkan menggunakan gas. Nah, oke, barusan saya menggunakan kaki kiri ya. Itu terserah teman-teman semuanya ya, apakah bisa seperti ini atau seperti ini, itu bebas. Oke, tapi kalau gua lebih enteng seperti ini, menggunakan kaki yang kiri. Oke. Nah, untuk memasukkan gigi ya. Oke, jangan sampai ini mesin mati ya. Kalau mesin mati nantinya kita harus standar 2 lagi, menyalakan lagi. Itu membutuhkan waktu dan tenaga kembali gitu kan ya. Oke, ini posisi netral nih ya, posisi netral. Kita tekan dulu koplingnya. Masukkan gigi 1. Gigi 1 tuh ke belakang ya. Ke belakang ya. Kita tariknya itu ke belakang. Jadi tek ke belakang. 1 netral, 2, 3, 4 gitu ya. Tekan kopling. Masukkan gigi 1. Oke, ini gigi 1 ya. Gigi 1. Nah, cara pelepasan itu harus pelan-pelan. Jadi jangan sekaligus ya dilepaskan koplingnya itu. Jadi perlahan kopling
perlahan dilepaskan dan motor akan melaju dengan sendirinya. Untuk gasnya itu tahan dulu aja. Nah, oke, ini gigi 1 ya. Oh ya, untuk pengereman. Nah, mohon maaf ini rem depannya tidak ada. Jadi kita gunakan rem belakang. Nah, rem belakang itu ada di sebelah kaki kanan. Nah, ini nih. Ini pinjakan untuk rem belakang. Ini masih gigi 1 ya. Kalau udah maju seperti ini kita lepaskan saja couplingnya. Oke. Ini gigi 1 nih. Nah, buat semuanya yang sudah mahir di motor kupling, pasti kalian bisa untuk melepaskan kupling agar mesin itu tidak mati. Nah, tapi ketika buatan semuanya itu yang belum bisa lepaskan kupling, nah itu cukup ya agak lama juga gitu kan. Nah, jadi perbedaannya itu motor kupling, motor gitu biasanya berada di kaki ya. Kalau motor Vespa itu berada di tangan yang bagian kiri. Ini gigi 1 nih. Kita mau berhenti, lepaskan gas, tekan kupling dan rem. Remnya itu secara perlahan ya. Kupling full ditekan, full ditekan. Nah, rem ya, rem. Nah, untuk pengereman juga jangan sekaligus ditekan, jadi harus perlahan saja. Jadi perlahan ya. Nah, ketika berhenti kita bisa netralkan. Netralkannya itu berarti kita harus jajar dengan titik bertemu ya, titik dengan titik. Ini netral. Ketika netral dilepaskan itu nggak bakalan maju atau tidak masuk gigi. Nah, jadi ketika menekan rem itu harus perlahan dan penarikan gas itu jangan sekaligus ya, harus perlahan seperti itu ya. Nah, kemudian juga ketika ini masuk gigi ya, masukkan gigi 1. Nah, ini ditekan kopling full, kita tarik gasnya, ini gak bakal maju ya. Kalau koplingnya itu dilepaskan, ini bakalan maju tuh. Tapi ketika kopling ditekan, kita tarik gasnya, itu gak bakalan maju. Jadi seperti halnya netral kalau ditekan kopling dan ditarik gasnya. Digas secara dalam juga ini gak bakalan melaju ya kalau kopling itu ditekan. Nah, jadi untuk penarikan gas dan kopling itu harus perlahan. Berlawanan. Kopling dilepaskan secara perlahan dan gas secara perlahan. Nah, seperti itu ya. Ini masih gigi 1, jadi buat semuanya maju berhenti, maju berhenti gitu kan. Jadi 10 meter berhenti, maju lagi, 10 meter berhenti, maju lagi, seperti ya. Nah, bagaimana sih kalau pelepasan kuplingnya itu secara cepat? Nantinya motor itu akan loncat dan mesin bakalan mati tentunya, seperti itu ya. Seperti ini nih. Ini contoh yang tidak gua rekomendasikan. Nah, kupling secara cepat dilepaskan nih. Nah, nantinya mesin bakalan mati. Jadi buat semuanya, ketika pelepasan kopling itu jangan sekaligus, nantinya motor bakalan mati dan tentunya loncat. Untuk awal itu harus gigi 1. Jadi jangan ketika kita berhenti 0 kecepatan, kita mau maju itu jangan posisi dalam gigi 2. Jadi harus gigi 1 dulu bertahap. Kecepatan bertambah berarti naik ke gigi 2. Bertambah kecepatan 3, 4 seperti itu ya. Ini mesinnya mati lagi nih. Ribet juga gitu kan, dan berat kalau motor Vespa itu kawan-kawan. Nah, kita nyalakan sekarang seperti ini ya. Sip. Jangan sampai mesin mati ya. Ini RVM harus benar-benar dijaga ya, gas bagian tangan itu. Gigi 1, lepaskan kopling secara perlahan, gas secara perlahan. Jadi berlawan ya antara gas dan kopling itu. Dan penarikan gasnya juga jangan sekaligus ditekan dalam, harus pelan-pelan. Nah, kalau mesin udah ngap itu pengen naik gigi, lepaskan gas, tekan kopling, masuk gigi 2. Lepaskan kopling, gas secara perlahan. Ini gigi 2 nih. Kecepatan bertambah kan. Masuk gigi 3, lepaskan gas, tekan kopling, masuk gigi 3. Lepaskan kopling, gas secara perlahan. Nah, ini kan gigi 3 ya. Nah, jadi posnya tuh seperti ini men. Gigi 1 ke belakang ya, netral ke depan, 2
ke depan, 3 depan, 4 ke depan. Turunkan gigi ke belakang, belakang seperti itu ya untuk pergerakannya. Dan setiap pengoperan gigi itu harus menekan kupling seperti itu kawan-kawan ya. Sekarang ini kan posisi gigi 3 ya, kita akan turun gigi nih. Lepaskan gas, tekan kupling, turun gigi. Berarti tariknya itu ke belakang ya. Nah, oke, seperti ini ya. Ini gigi 2. Dan ketika turun gigi juga, jadi kecepatan ketika misalkan gua tarikan dulu ya gigi 3 nih, kecepatan gua akan agak tambah dulu. Kecepatan agak kenceng nih. Kecepatan kenceng, tapi kalau itu malah giginya itu malah rendah, terlalu rendah. Nantinya itu tersendat seperti ini, men. Nah, jadi apa ya? Jadi kecandet gitu, men. Ya, jadi harus pas gitu kan giginya itu. Seperti itu kawan-kawan ya. Oke. Nah, kalau udah maju seperti ini kita enjoy aja. Jadi jangan ditekan terus untuk bagian koplingnya itu. Relax aja kalau udah maju seperti ini mah ya. Nah, kalau kecepatan sudah tinggi ya kita nggak usah lagi untuk menekan kopling dan lepaskan kopling itu secara perlahan. Cepat juga nggak apa-apa. Lepaskan gas, tekan kopling, masukkan gigi 3, lepaskan kopling dan lepaskan, tuh kan. Naik gigi lagi nih ya. Lepaskan gas, tekan kopling, gigi 4, lepaskan kopling. Nah, kalau udah kenceng seperti ini mah ya, itu pelepasan kuplingnya juga jangan pelan-pelan. Sekali juga nggak apa-apa gitu kan, kecuali kalau dari awalan itu harus perlahan gitu kan. Dan kalau kalian sudah mahir tentunya untuk pelepasan kopling secara cepat juga nggak apa-apa. Seperti itu kan ya untuk tutorialnya. Terima kasih buat semuanya. Kalau ada kekurangan, kesalahan, kalian bisa koreksi di bawah. Kalau ada pertanyaan, kalian komentar di bawah. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Selamat berlatih, mudah-mudahan diselamatkan, dilancarkan ketika belajar. Amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.